Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Berfarm, channel yang mengulas tentang burung berkicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang pakan burung kenari. Pakan burung kenari racikan sendiri dan juga pakan burung kenari yang pabrikan, itu mana yang lebih oke untuk burung kenari kesayangan kita. Tidak usah berlama-lama, mari langsung kita menuju ke pembahasannya. Oke kawan-kawan, ini saya akan menjelaskan dulu tentang burung pakan burung kenari yang kita racik sendiri. Tentunya ini saya juga pernah membuat racikan pakan sendiri yang sudah pernah saya upload juga, dimana di sana pasti ada yang namanya kenari seed, ada biji sawinya, ada niger seed, ada juga millet putihnya, atau juga nanti kalau kawan-kawan ingin membuat itu juga bisa ditambahkan dengan millet yang warna coklat. Oke, kita ulas dulu kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk pakan kenari yang racikan sendiri seperti ini, itu kelebihannya adalah bisa disesuaikan dengan kebutuhan kenari kesayangan kita. Contohnya misalkan kenari kita mengalami kegemukan, itu bisa kita kurangi takarannya apa kan gitu. Ketika kenari kita terlalu kurus, maka takaran yang lain itu bisa kita tambahkan. Itulah kelebihannya kalau kita membuat racikan sendiri. Kemudian yang kedua itu pakan ini lebih segar dan alami. Karena apa? Karena kebiasaannya untuk pakan yang kita beli eceran atau awur ya, istilah jadi awuran itu kan eceran, itu biasanya belum dimasak dan masih segar. Untuk mengeceknya bisa aja tabur di halaman teman-teman, halaman kawan-kawan, itu biasanya masih bisa tumbuh karena membuktikan bahwa biji-bijian itu masih segar. Kemudian kelebihannya yang ketiga itu adalah murah kawan-kawan ya. Kalau kita membuat racikan sendiri ini tentunya jauh lebih murah. Misalkan kita buat 1 kilogram racikan itu kan, itu jatuhnya pasti lebih murah daripada kita membeli pakan pabrikan yang juga 1 kilogram. Itu bisa 2 atau 3 kali lipat. Tentunya ya itulah keuntungan mereka dari situ. Kalau dipaksa sama ya jelas tidak bisa. Ini yang pasti lebih murah. Tetapi untuk kekurangannya sendiri ini, selain ada kelebihannya, itu juga ada kekurangannya. Ini kekurangannya yang pertama adalah butuh waktu dan riset yang lama. Jadi kalau kita orang yang sibuk kerja, tentunya kita tidak punya waktu untuk membuat racikan seperti ini, dan juga butuh waktu riset. Ini yang cocok untuk kenari saya yang seperti apa, yang tidak membuat kegemukan seperti apa, atau mungkin yang membuat kenari saya birahinya itu stabil yang mana, itu butuh riset. Kemudian yang kedua itu kekurangannya adalah ada resiko kandungan nutrisi yang tidak seimbang. Karena apa? Karena kita hanya melihat dari fisik kenari yang kita beri makanan. Jadi kita tidak bisa mengukur kandungan vitamin A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, kan kita tidak bisa kalau membuat racikan. Tentunya kita tidak punya alat ukur untuk nutrisi kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk kita bahas untuk yang pakan pabrikan. Pakan pabrikan itu juga tentunya ada plus dan minusnya. Sama saja dengan bahan racikan. Kalau plusnya bahan yang pabrikan itu adalah praktis dan cepat saji. Kita beli di toko pakan, misalkan kita pulang kerja ya, kita pulang kerja beli di toko pakan, sampai rumah kita berikan, sudah. Kita tidak usah mikir-mikir ini bagaimana begitu, bagaimana itu, tidak usah kita pikir karena itu sudah instan dan siap disajikan. Kemudian kelebihan yang kedua adalah nutrisinya lengkap. Tentunya karena ada riset. Pabrik itu pasti juga memiliki lembaga risetnya sendiri untuk membuat pakan. Makanya dia berani mencantumkan komposisi-komposisi di dalam makanan yang dia keluarkan. Pakan yang dia keluarkan itu pasti ada. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah lebih stabil dari kandungan gizinya. Karena di sana pasti ada uji
diuji lagi, ini belum nutrisinya kurang, maka harus ditambah. Itu ada alat pengujinya, uji kualitasnya itu ada kalau pabrikan. Makanya dari tahun sekarang, tahun lalu ataupun tahun depan, yang misalkan produk A, ya kandungannya tetap sama dan efeknya di burung kenari juga akan sama. Kemudian selain dari sisi positif, itu juga ada kekurangannya. Kelebihan ada kekurangan, itu pasti. Kekurangannya salah satunya adalah harganya mahal. Harganya mahal kalau kita burung banyak kenari, itu pasti akan terasa, oh ternyata mahal ya kalau kita gunakan langsung yang pabrikan. Kemudian yang kedua, tidak semua kenari cocok dengan pakan pabrikan. Karena saya punya kenari yang saya beri pakan pabrikan, itu malah jadi obesitas. Kan harusnya sudah nutrisinya lengkap, tepat ya, tapi ternyata apa? Malah obesitas. Ya mungkin karena faktor lain lah, tapi ya pakannya yang pakan dari pabrikan. Kemudian kekurangannya yang selanjutnya adalah beberapa merek itu ada yang mengandung pewarna dan bahan pengawet. Tentunya untuk produksi pabrikan itu kan jangka panjang, menjualnya itu untuk jangka panjang. Satu produk itu ada kadaluarsa mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Tanpa bahan pengawet itu juga tidak akan awet. Kemudian kalau kawan-kawan itu membeli pabrikan yang yang di botol-botol itu kan, itu ada yang mengandung zat warna hijau, warna merah. Itu juga salah satu kekurangan yang dari pabrikan, sudah tidak segar lagi. Kemudian setelah kita mengetahui kekurangan dan kelebihannya masing-masing, efeknya untuk kenari itu seperti apa? Efeknya sebenarnya hampir sama saja ya kawan-kawan, asalkan kita bisa, kalau kita membuat racikan sendiri seperti ini, kita bisa menakar kebutuhan kenari. Nah, ini saya bertepatan ini semuanya saya berikan pakan racikan saya sendiri, jadi saya tidak bisa memberikan video perbandingannya seperti apa, tapi hanya berdasarkan pengalaman saya yang pernah menggunakan kedua model pakan ini. Yang menggunakan pakan pabrikan itu, kenari saya itu cenderung lebih mudah over birahi daripada yang menggunakan yang racikan. Makanya sejak dulu saya lebih sering menggunakan yang racikan, karena saya tidak begitu suka burung yang terlalu over birahi. Karena burung kenari yang over birahi itu kan kawan-kawan tahu sendiri kan, yang over birahi itu biasanya akan menurun kicauannya. Kemudian setelah mengetahui semuanya hasilnya, maka direkomendasikan menurut saya itu kalau pakan pakan yang racikan sendiri itu cocok untuk kawan-kawan yang punya waktu lebih dan sudah bisa melakukan kontrol kualitas. Jadi kalau punya waktu lebih, itu bisa kontrol kualitas, punya waktu untuk membeli bahan A, B, C, D, dan punya waktu untuk melakukan peracikannya. Sedangkan untuk pakan pabrikan ini cocok untuk kawan-kawan yang sibuk bekerja tetapi ingin kenarinya tetap gacor, ingin hasil yang instan. Itu direkomendasikan untuk kawan-kawan yang bekerja. Ya semuanya itu tergantung ya, itu tergantung dari kondisi kita. Kalau kita tidak repot ya bisa dengan racikan, kalau kita repot ya sudah, kita pakai pabrikan saja. Nah ini di rumahnya menggunakan pakan yang apa, itu terserah dari kawan-kawan. Oke kawan-kawan semua, itu tadi pembahasan saya tentang racikan pakan kenari yang racikan sendiri dan yang pabrikan. Semoga video ini bermanfaat dalam menentukan pilihan pakan teman-temannya. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah like dan subscribe video saya. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya.